Saudara Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asdiki angkat bicara soal peluang batalnya putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres menyusul laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. Jimli menegaskan, semua pembuktian akan diteliti lebih dalam pada sidang perdana dugaan pelanggaran etik Hakim MK dengan agenda mendengar keterangan pelapor. Majelis Kehormatan MK belum bisa memastikan apakah putusan MK yang akhirnya memuluskan langkah Gibran maju Pilpres itu bisa berubah atau tidak. Mahkamah Kehormatan atau Majelis Kehormatan MK akan terlebih dahulu mendengarkan argumentasi para saksi pelapor dan ahli dalam pembuktian. Jadwalnya lagi disusun. Ada yang nanti bisa dibahas. Jadi itu si pemohon itu pelapor itu bisa bawa ahli, ya kan? Cari ahli yang paling ahli, silakan. Terus saksi. Belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa? Kok you bisa yakin bahwa ini bisa dibatalin? Gimana? Apa alasannya? Kita dengar dulu. Nanti saya kan dia punya pendapat, tapi jangan sekarang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan mengenai syarat batas usia Capres dan Cawapres. Sejumlah lembaga yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK atas putusan itu memberikan klarifikasi kepada Majelis Kehormatan MK. Di depan majelis, tim pembela demokrasi Indonesia menjelaskan ada konflik kepentingan dan hubungan nepotisme dalam putusan mengenai batas usia Capres dan Cawapres yang memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres. Yang kemarin sudah diputus itu syarat dengan hubungan nepotisme atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda yang menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dia harus menyatakan diri mundur. Total ada 14 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres yang masuk sejak akhir Agustus lalu. Ketua MK Jimli Asdiki menyatakan perlu pemeriksaan cepat karena laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK berkejaran dengan masa pendaftaran Capres dan Cawapres serta tahapan Pilpres selanjutnya. Karena isu ini isu yang berat, isu serius, dan ya sangat terkait dengan jadwal waktu pendaftaran Capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final. Pengamat hukum tata negara menilai ada dugaan pelanggaran berat yang bisa berdampak putusan MK soal syarat Capres-Cawapres tidak sah karena ada benturan kepentingan Ketua MK Anwar Usman dengan keponakannya Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya bisa maju di Pilpres sebagai dampak putusan MK itu. Sebenarnya ini menurut saya kategorinya pelanggaran berat ya, karena benturan kepentingan itu luar biasa tinggi derajatnya. Bahkan tidak hanya di kode etik, kalau kita buka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 17 itu dikatakan kalau ada hakim yang punya benturan kepentingan dia harus mundur. Bahkan kalau dia tidak mundur sebenarnya putusannya itu bisa menjadi tidak sah. Dalam sidang MK perdana pada Selasa pekan depan, pelapor akan memberikan keterangan soal dugaan pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Kompas TV.